Salam damai sejahtera bagi Anda semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi oleh Allah. Saya Pendeta Yahya Rohmanu, rindu menyampaikan renungan firman Allah pada saat ini. Semoga kiranya menjadi berkat bagi siapa saja yang mendengar atau melihatnya. Renungan firman Allah pada pagi hari ini judulnya adalah doa yang didasari dengan cinta dan kerelaan untuk berkorban. Saya akan membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17. Ayatnya yang pertama demikianlah bunyinya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menegadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Saudara-saudara sekalian, semakin hari waktu berjalan terus, kejadian demi kejadian kita alami. Batang usia kita juga semakin tinggi. Umur kita tidak semakin panjang, tetapi orang katakan istilahnya umurnya semakin pendek. Mungkin maksudnya adalah tinggal sedikit. Di masa-masa yang sulit sekarang ini, di mana pandemi meradang ke seluruh dunia, virus corona telah berkembang begitu pesat di seluruh dunia dan menghancurkan sendi-sendi kehidupan manusia. Sekarang sampai muncul istilah new normal, adaptasi kebiasaan baru. Semuanya adalah upaya-upaya untuk memutus rantai penularan virus corona ini yang telah memakan korban jutaan manusia di seluruh dunia. Banyak orang yang sangat berhati-hati, saudara-saudara, dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Tetapi saya ingin berkata kepada Anda semuanya, doa merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dalam keadaan sulit seperti sekarang ini, saudara-saudara, justru kita harus lebih banyak berdoa. Saya ingin katakan kepada semua orang Kristen, harus banyak pergi ke gereja, harus banyak berdoa di gereja, saudara-saudara. Tetapi protokol kesehatan harus tetap ditegakkan. Pakai masker, jaga jarak, selalu cuci tangan, tidak usah bersalaman, saudara-saudara. Tetapi dengan satu catatan, doa harus tetap dipanjatkan kepada Allah. Karena ini adalah justru merupakan upaya yang paling tinggi, paling maksimal, paling mulia. Kita bisa mencegah virus corona dengan berbagai upaya, termasuk yang sekarang ini sedang diusahakan adalah vaksin. Tetapi sekali lagi ingin saya katakan bahwa doa adalah upaya yang paling mujarab untuk menangkal virus corona. Doa diharapkan merupakan doa yang penuh dengan kuasa.
Saudara-saudara, ada banyak doa-doa yang penuh dengan kuasa yang kita pelajari di dalam Alkitab, dengan berbagai macam alasan yang mendasarinya. Misalnya doa Abraham, mengapa begitu mengena? Karena dia berdiri atas perjanjian Allah. Misalnya doa Yabes, mengapa begitu penuh dengan kuasa dan selalu menjadi kenyataan? Karena didasari oleh iman daripada ibunya. Saudara-saudara, mengapa doa Yakub di sungai Yabok begitu mengena? Karena dia berdiri atas perjanjian Allah yang telah disampaikan kepada Bapa Abraham, Ishak, dan kepada Yakub sendiri. Saudara-saudara, doa-doa penuh dengan kuasa. Dan pada saat ini yang sedang kita dengarkan ini adalah doa yang didasari dengan cinta dan kerelaan berkorban, merupakan doa yang penuh dengan kuasa. Kita telah membaca tadi di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat yang pertama yang menyatakan bahwa Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Saudara-saudara, doanya Tuhan Yesus ini sangat mengena di hati Bapa, sangat mengena kepada murid-muridnya, sangat berdampak kepada murid-muridnya pada waktu itu dan murid-muridnya di masa-masa yang akan datang. Makna daripada permuliaan ini adalah bahwa permuliakanlah anakmu, itu artinya supaya Bapa melaksanakan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib Golgota untuk menebus dosa-dosa manusia. Dan supaya anakmu mempermuliakan engkau, itu artinya adalah bahwa pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas bukit Golgota untuk menebus dosa-dosa umat manusia itu adalah suatu upaya satu-satunya yang sangat mujarab untuk mempermuliakan Allah Bapa di sorga. Jadi umat manusia diselamatkan, nama Allah ditinggikan dan dipermuliakan. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, Yohanes 17 berisi doa Tuhan Yesus, dan Yohanes pasal 18 di sana ditulis bahwa pada malam itu juga selesai berdoa, Tuhan Yesus ditangkap oleh orang-orang Yahudi, oleh imam-imam, oleh orang-orang Farisi, dan dibawa untuk diadili dan kemudian disalibkan. Jadi langsung sekali, saudara-saudara. Jadi doa disampaikan, dipanjatkan, kemudian terlaksana beberapa saat kemudian, tidak lama sesudah itu. Jadi doa Tuhan Yesus ini begitu mengena dan begitu berdampak kepada Bapa, kepada umat manusia, berdampak kepada sorga dan kepada dunia. Perhatikan saudara-saudara, bahwa sesudah Tuhan Yesus disalibkan, banyak orang menjadi percaya. Dan waktu berjalan terus sampai saat ini, sudah 2000 tahun berjalan. Saudara-saudara, hampir separuh dari warga bumi ini yang percaya dan diselamatkan di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Dari seluruh bangsa-bangsa di dunia, kulit hitam, kulit putih, kulit coklat, kulit kuning, semua percaya kepada Tuhan Yesus Kristus.
Bahkan akhir-akhir ini kita dengar, kita baca berita, kegerakan rohani terjadi di mana-mana. Selama ini kegerakan rohani, pertobatan besar-besaran terjadi di Cina, saudara-saudara. Betapapun gereja-gereja di sana merupakan gereja underground. Artinya tidak legal, saudara-saudara. Tetapi kegerakan rohani besar sekali di sana. Dan belakangan ini kita dengar di daerah Afrika kegerakan rohani banyak sekali. Di daerah-daerah lain, di segala penjuru dunia, saudara-saudara, terjadi kegerakan rohani besar-besaran. Jadi sekarang ini dari 7 miliar penduduk bumi, lebih daripada sepertiganya, bahkan hampir separuhnya, merupakan orang-orang yang sudah percaya dan bertobat, diselamatkan di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya kita kembalikan kepada tema firman Tuhan tadi. Pertanyaannya, mengapa hal ini terjadi? Mengapa kegerakan rohani ini terjadi? Mengapa keselamatan bangsa-bangsa ini terjadi? Jawabnya adalah karena doanya Tuhan Yesus yang disampaikan kepada Bapa di dalam Yohanes pasal 17 itu adalah merupakan doa yang didasari dengan cinta dan kerelaan untuk berkorban. Puji Tuhan, saudara-saudara. Nah, sekarang kita sudah tahu mengapa doa Tuhan Yesus begitu mengena langsung pada malam hari ketika dia berdoa, dan dampaknya sampai sekarang, bahkan sampai akhir dunia, bahkan dari dunia sampai di dalam sorga. Dampaknya positif sekali. Sekali lagi, sebabnya adalah karena doa Tuhan Yesus itu adalah didasari dengan cinta dan kerelaan untuk berkorban. Saudara-saudara sekalian, itu sebabnya mari saudara-saudara kita meningkatkan tensi doa kita. Doa di rumah, doa di gereja, atau di mana saja kita berada. Mari jangan lupa berdoa. Kita boleh sibuk bekerja, tetapi jangan lupa kita berdoa. Kita boleh sibuk dalam banyak aktivitas, tetapi jangan lupa berdoa. Mari kita menjadi orang yang rela berkorban seperti Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-53, di sana ada ungkapan demikian. Ayatnya yang ke-7, dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak-anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Jadi Tuhan Yesus itu adalah anak domba Allah yang rela berkorban. Saudara-saudara sekalian, dan itu sudah dilambangkan oleh domba-domba korban pada abad-abad sebelumnya. Jadi bangsa Yahudi di bawah kepemimpinan Nabi Musa diberi instruksi oleh Allah untuk penebusan salah, penebusan kenajisan, untuk penebusan dosa dan sebagainya itu dengan menyembelih domba. Domba-domba itu mereka rela dikorbankan, sehingga darahnya
ditumpahkan, dan itu adalah memuaskan hati Allah. Darah-darah yang ditumpahkan itu memuaskan hati Allah. Apalagi itu darah daripada domba-domba yang tidak bercacat. Domba yang setahun umurnya, yang tidak ada penyakitnya. Jadi domba-domba yang dikorbankan itu merupakan alat penebusan pada waktu itu. Saudara-saudara, coba bagaimana seandainya domba itu tidak mau dikorbankan. Dia lari misalnya, sehingga tidak ada penebusan pada waktu itu, saudara-saudara. Jadi intinya dibutuhkan kerelaan untuk berkorban. Domba-domba itu rela dikorbankan oleh majikannya, dan sang majikan juga rela mengorbankan domba kesayangannya demi untuk suatu korban persembahan yang menyenangkan hati Allah. Saudara-saudara, dan Tuhan Yesus Kristus adalah anak domba Allah yang suci dan mulia. Pada suatu hari Nabi Yohanes ketika membaptiskan orang-orang di Sungai Yordan, dia menunjuk kepada Tuhan Yesus yang ketika itu sedang melintas. Dengan ilham Roh Kudus, Nabi Yohanes berkata, "Lihatlah itu, anak domba Allah yang menebus dosa dunia ini." Saudara-saudara, jadi Tuhan Yesus itu rela berkorban. Mengapa rela berkorban? Karena dia cinta kepada umat manusia yang berdosa, yang perlu diselamatkan. Saudara-saudara yang kekasih, sekarang ini ada perkembangan yang kalau bisa dikatakan bagus, saudara-saudara ya. Sekarang misalnya persekutuan doa itu bisa dilakukan di gereja atau di gedung apa, atau sekarang bisa secara virtual, saudara-saudara. Jadi melalui aplikasi Zoom, melalui aplikasi yang lain bisa mengadakan pertemuan bersama secara online, saudara-saudara. Maksud saya adalah mari hal itu dilakukan. Tetapi jangan sampai kita tidak pergi ke gereja. Tetap pergi ke gereja. Karena di satu pihak kita ingat pada firman Tuhan yang mengatakan bahwa gereja atau rumah Tuhan adalah rumah doa yang ditentukan oleh Allah. Dan kemudian sesuai dengan perkembangan zaman, sekarang bisa berdoa secara virtual. Nah, jadi yang satu jangan ditinggalkan, yang satunya boleh dilakukan. Jadi dua-duanya dilakukan, saudara-saudara. Jadi kita beribadah juga begitu, bisa beribadah online, bisa beribadah tatap muka. Saudara-saudara, dua-duanya kita lakukan saja. Kita belum tahu apa yang terjadi di depan nanti, saudara-saudara. Bayangkan seandainya suatu ketika internet ngeblank di seluruh dunia, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita tidak terbiasa setia pergi ke gereja, apa jadinya, saudara-saudara? Saudara-saudara, atau mungkin ada penguasa-penguasa yang menutup gereja-gereja di seluruh dunia. Sudah, tetapi kalau kita sudah terbiasa melakukan ibadah virtual, maka masih bisa dilakukan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, tetapi satu hal yang tidak boleh kita lupa adalah kerelaan berkorban dan cinta. Apabila Anda dan saya berdoa seperti Tuhan Yesus, berdoa dengan penuh cinta,
dan dengan kerelaan berkorban, maka doa kita akan menjadi doa yang sangat manjur, yang sangat berdampak bagi diri sendiri dan bagi orang lain, bagi dunia dan bagi sorga. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Salam pengabdian.